No prisoners! Kill all Islamists! Move! Ambulance, take her! Mac dibesarkan dalam disiplin militer. Dunia baginya sederhana, kawan atau lawan. Islam yang ia kenal bukan dari Muslim, bukan dari masjid, melainkan dari berita, propaganda dan trauma pasca 9/11. Dalam benaknya, Islam adalah ancaman, dan ancaman harus dihadapi. Selama menjalani tur militer di Timur Tengah, Afghanistan, dan Irak, ia memandang semua Muslim sebagai musuh bebuyutan. Dia masih merasakan hal yang sama setelah kembali ke istri dan putrinya di Muncie, Indiana. Kebenciannya begitu beracun, sehingga istrinya harus menjauhkannya dari wanita berhijab yang berbelanja di gang-gang toko di kotanya. Pulang ke Muncie, ia merasa terpaksa untuk melihat orang-orang yang ia anggap musuh setiap kali keluar rumah. Padahal ia sudah berada di negaranya, di kotanya, bukan lagi di medan perang. Dan ini membuatnya ingin sekali menyakiti mereka, yang ia anggap tidak berhak berada di sana. Mac berusaha melupakan medan perang dengan tenggelam dalam alkohol, tetapi kebenciannya terhadap Muslim telanjur mengakar. Ia memandang kehadiran Muslim di kotanya sebagai ejekan terhadap pengorbanan dia di Irak dan Afghanistan. Ia selalu mengatakan kepada orang-orang saat itu bahwa Islam adalah kanker, dan ia adalah semacam ahli bedah untuk menyembuhkannya. Islam is cancer, guys, and I'm some kind of surgeon for it. Di medan pertempuran, di Irak dan Afghanistan, ia menganggap bahwa semua musuh yang ia bidik hanyalah seperti sasaran kertas, bukan manusia, seperti yang disarankan oleh atasannya. Waktu pun berlalu, namun rasa bencinya terhadap Islam yang dia anggap sebagai musuh tidak kunjung padam. Pada suatu hari, putrinya bercerita kepadanya sepulang dari sekolah. Segalanya tampak biasa-biasa saja, hingga ketika anak perempuannya itu menuturkan pengalamannya. Emily bercerita, dirinya suatu hari diajak untuk datang ke rumah seorang kawannya. Sesampainya di sana, tampaklah ibu temannya itu mengenakan niqab. Jadi, mereka adalah orang Muslim? Tanya Mike dengan nada tinggi. Wait, so they are Muslims? Entahlah, tapi mereka ramah dan baik padaku, jawab Emily singkat. Well, I don't know, but they're really kind to me. Berkali-kali, Mike menyuruh anak perempuannya itu agar jangan lagi dekat-dekat dengan kawannya tersebut. Tentu saja, Emily heran. Bagaimana menghakimi baik atau buruknya orang dari busana yang mereka pakai? Kalaupun mereka beragama Islam, lantas apa masalahnya? Emily, don't you go near that boy. Don't you go near those people ever again. Whoa, wait, why? They're nice people. Because they're Muslims. They're bad news. What? You can't judge people just from their beliefs and how they dress, Dad. Hingga malam hari, Mac tidak bisa tidur. Ia merasa cemas kalau putrinya akan dipengaruhi orang-orang asing itu. Mimpi buruk terbesarnya adalah Emily akan menjadi Muslim. Itulah yang mendorongnya untuk mempersiapkan bom rumahan untuk kemudian diledakkan di tengah jemaah Masjid Islamic Center Muncie. Persiapan dilakukannya dengan rapi. Mantan marinir ini seolah-olah hendak berangkat ke medan pertempuran. Tibalah ia di masjid tersebut. Siang itu, tempat ibadah muslimin ini tampak cukup ramai. Beberapa jemaah masih berada di sana sesudah menunaikan sholat Jumat. Beberapa orang melihat Mac turun dari mobil dengan memakai jas tebal dan ikat kepala. Untuk sesaat, di pikiran Mac terlintas kata-kata putrinya.
Setiap orang tidak dilahirkan dengan prasangka, rasisme, atau kebencian. Karena itu, ia sempat mengurungkan niatnya untuk langsung melempari masjid ini dengan bom buatan. Tidak ingin kedatangannya sia-sia, Mac memilih untuk memasuki bangunan Islamic Center ini. Mulanya, ia merasa aneh. Pemandangan setempat tampak biasa saja. Tidak ada di sana umpamanya spanduk-spanduk semboyan anti-Amerika atau dukungan pada Al-Qaeda seperti yang selama ini dibayangkannya. Di dalam masjid itu, ia berdiri saja. Dirinya sedikit gugup karena merasa sebagai satu-satunya non-Muslim di sana. Beberapa lama kemudian, seorang jemaah menghampirinya dan berkata, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Is there anything I can do for you, brother? Tidak tahu harus menjawab apa, Mac pun menyahut, "Saya kesini karena ingin tahu tentang Islam." I came to understand about Islam. Inilah yang mengawali momen Please, have a seat kesadarannya. Oleh jamaah tersebut, Thank you. Mac dipersilahkan untuk duduk dan menunggu. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang da'i yang biasa mengimami sholat jamaah di masjid tersebut. Terjadilah dialog di antara keduanya. Imam itu mempersilahkan Mac untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya mengenai Islam. Semula, mantan tentara ini mengaitkan agama tersebut dengan paham-paham terorisme dan ekstremisme. Sang imam mendengarkannya tanpa sekalipun menyela. Tiba giliran berbicara, dai tersebut mulai menjelaskan tentang fondasi ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Dipaparkannya pula mengenai rukun iman, rukun Islam, serta pengertian ihsan. Ia antara lain menyampaikan salah satu pesan Nabi, yakni tidaklah beliau diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Seorang individu atau kelompok mungkin saja melakukan kekerasan ekstrim dan teror sembari mengatasnamakan agama. Namun, tindakan pelaku kekerasan itu justru bertentangan dengan ajaran agama. Yang terjadi adalah mereka kurang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Mike terlibat dialog yang intens selama beberapa jam di sana. Pada akhirnya, ia mengakui keterbatasan pengetahuannya mengenai Islam. Bahkan, lelaki itu mulai tertarik pada ajaran agama Tauhid. Jam demi jam berlalu. Bom di mobil seolah kehilangan daya ledaknya. Dan di dalam hati Mac, sebuah tembok runtuh. Orang-orang ini sangat menyenangkan. Mereka senang hidup, senang menjadi orang Amerika, dan senang berbicara dengan saya, pikir Mac. Tergerak dan merasa lega, Mac mulai merasa nyaman di antara para Muslim Amerika ini. Hari-hari berikutnya, Mac mengunjungi masjid berulang kali, menemukan komunitas di sana. Banyak orang yang membantunya meredakan amarah dalam hati dan jiwanya selama ini. Ia merasakan kehangatan dan ketenangan di antara mereka, dan itu adalah hal yang sangat ia butuhkan. Dibacanya Al-Quran dan semua buku-buku yang bisa ia pelajari di sana. Berminggu-minggu, ia selalu berkunjung dan membaca. The Quran is a guide revealing the teachings of Islam. So it's about wisdom and guidance? Mac mengakui, selama ini ia membenci sesuatu yang tak pernah ia pahami. Dan di tahun 2009, setelah sekitar 8 minggu dari kunjungan pertamanya di masjid yang sejatinya hendak ia hancurkan, Mac mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Welcome, brother. Richard McKinney lahir kembali, bukan sebagai prajurit marinir lagi, melainkan sebagai seorang Muslim. Dan ia pun memilih nama baru, Omar Sayyid Ibn Mac. Ia ingin seperti seorang Umar bin Khattab, di mana awalnya seorang pembenci Rasulullah dan Islam, yang berubah menjadi pembela dan perisai Islam yang perkasa. Bahkan beberapa tahun setelah ia mengucapkan syahadat, ia dipilih untuk menjabat sebagai presiden dari Islamic Center of Muncie selama 2 tahun, tempat yang dahulu ingin ia ledakan. Kisahnya diangkat sebagai sebuah film dokumenter berjudul Stranger at the Gate yang memenangkan berbagai macam penghargaan. Hidayah datang pada seseorang bukan hanya dari ilmu, namun bisa dari akhlak, kesabaran, dan keberserahan para penganutnya.